Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan jamaah taklim, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat kepada kita sekalian. Rahimahumullah wa barakallahu fikum. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian, ahibba'i fillah, rahimahumullah. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala dengan segala rahmat dan nikmatnya. Pada kesempatan ini kita diberikan kesehatan dan kemampuan untuk bisa hadir di Baitullah ini dengan bertolak berilmi. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimahullah, pada kajian ini kita akan bahas tentang orang-orang yang tertipu dalam kehidupan dunia. Orang-orang yang menjadikan dunia ini sebagai tujuan akhirnya. Orang-orang yang menjadikan dunia ini sebagai tempat yang paling berharga, sehingga mereka kerahkan segala daya pemikiran dan segala apa yang mereka punya, semuanya hanya untuk di dunia ini. Mereka tidak sadar bahwa dunia ini sesungguhnya akan ditinggalkan. Dunia ini sebentar lagi akan ditinggalkan. Maka Allah mencela orang-orang yang lebih mencintai dunia dan meninggalkan akhirat. Kalla bal tuhibbuna al-'ajilah wa tadharuna al-akhirah. Kalla bal tuhibbuna al-'ajilah. Bahkan kalian mencintai dunia, wa tadharuna al-akhirah, dan kalian meninggalkan akhirat. Ini sebagai sebuah peringatan kepada hamba-hamba Allah, terutama kepada orang-orang yang beriman. Kenapa lebih mencintai dunia dan meninggalkan akhirat? Bukankah dunia ini adalah perjalanan yang sangat singkat? Ini bagi orang-orang yang beriman menjadi teguran. Tidak boleh bagi orang-orang yang beriman tertipu dengan dunia. Jangan sampai mengutamakan cinta kepada dunia dan meninggalkan akhirat. Maka diingatkan, bal tuhibbuna al-'ajilah. Bahkan kalian mencintai dunia. Allah Subhanahu wa taala disebutkan di sini bahwa al-'ajilah itu dinisbatkan ke dunia. Al-'ajilah itu artinya sesuatu yang sangat cepat. Ajal. Ajal pakai ain, bukan pakai hamzah. Kalau pakai ain itu artinya tergesa-gesa, buru-buru. Ajal. Kalau pakai a yang namanya hamzah itu bisa berarti kematian. Al-ajal itu maut. Idza jaa ajaluhum, pakai a. Tapi kalau pakai a itu artinya dan buru-buru cepat-cepat.
Dan orang-orang Arab menyebutkan roda itu ajalah, al-ajalah. Roda itu ajalah, karena roda itu berputar dan mutarnya cepat. Maka dunia itu disebut dengan kata ajilah, karena dunia itu sangat cepat berputarnya, sangat cepat, hitungan detik begitu berubah, sangat cepat sekali. Maka pada pembahasan sebelumnya telah disebutkan Allah SWT ketika mencintai hambanya itu Allah berikan kepadanya agama, diberikan kepadanya iman. Itu tanda Allah mencintai hambanya. Adapun orang-orang yang diberikan dunia itu bukan orang yang dicintai oleh Allah, karena orang yang diberikan dunia itu banyak rupanya, banyak warnanya, banyak variasinya. Ada orang yang taat, ada orang yang tidak taat. Bahkan banyak orang-orang yang tidak taat itu oleh Allah dikasih dunia sebanyak-banyaknya. Maka kita orang-orang yang beriman, ketika oleh Allah diberikan dunia, kita harus hati-hati, karena dunia itu ajilah, cepat. Hari ini kita bisa buka mata, belum tentu hari besok kita bisa buka mata. Hari ini bisa merasakan manisnya buah-buahan, belum tentu hari esok kita bisa merasakannya. Hari ini bisa tidurnya, hari besok seperti apa kita tidak tahu. Begitu cepatnya. Orang yang kemarin dipuja-puja menjadi orang hebat, tiba-tiba menjadi orang yang terhina, sangat cepat terjadi. Orang yang tadinya segar bugar tiba-tiba kemudian terkulai lemas di atas ranjang terjadi. Itulah dunia. Maka kalau orang-orang yang beriman itu tertipu dengan dunia, maka ditegur oleh Allah di sini, kalla bal tuhibbuna al-'ajil. Tetapi kalau Allah menghendaki kita orang yang baik, Allah mencintai kita, Allah berikan kesempatan kita untuk terus menjaga iman. Sehingga selalu diberikan kesempatan di saat dikumandangkan hayya 'alas shalah, kita dimudahkan untuk datang. Walaupun tempat kita dengan masjid sangat jauh, kita sampai di masjid. Karena ada yang antara masjid dengan rumahnya hanya jarak 1 jengkal, tidak sampai masjid. Bukan persoalan jauh dan berat, tetapi karena hatinya yang tidak sampai masjid. Maka orang-orang beriman itu diberikan kemuliaan oleh Allah. Allah berikan rahmat di dunia dan Allah berikan cintanya karena diberikan rezeki di dunia. Maka kekayaan itu bukan tujuan utama. Kekayaan bukan tujuan utama. Tapi orang muslim, orang mukmin bisa kaya dan boleh kaya. Dan bisa jadi orang mukmin yang kaya itu akan lebih manfaat. Ketika orang mukmin yang kaya ini bisa mengendalikan hatinya di dalam mensikapi dunia. Dia bisa beribadah setinggi-tingginya melebihi orang-orang yang tidak mampu. Dia bisa zakat, dia bisa infak, bisa sedekah, bisa hibah, bisa wakaf. Dia bisa haji, dia bisa umrah, bisa mengeluarkan segala dimiliki dalam jalan Allah. Itu jika dia orang mukmin yang bisa mensikapi dunia. Maka ada orang itu oleh Allah dikasih kekayaan, tapi rezekinya kecil. Maksudnya gimana? Dia diberi kekayaan, kaya, hartanya banyak, simpanannya banyak, tapi rezekinya kecil. Kenapa? Kaya tapi mau tidur aja susah. Ada orang kaya tapi nggak bisa pakai pakaian, karena setiap ditempeli pakaian itu tubuhnya gatal, kena penyakit aneh, alergi pakaian. Itu kaya tapi rezekinya sedikit. Ada orang kaya yang mau makan sate, bisa beli sate 1 gerobak, tapi tusuknya saja dia agak berani, karena baru bau sate saja itu tensinya sudah naik. Itu baru baunya. Maka mau makan tusuknya saja nggak bisa, jangan sate. Itu kaya tapi rezekinya sedikit. Maka bisa jadi orang itu miskin tapi rezekinya banyak. Artinya apa? Diberikan oleh kesempatan untuk bisa meraih kesempatan ibadah yang lebih banyak, diberikan kesehatan lebih kuat, dan bisa menikmati dunia yang tidak bisa dinikmati oleh yang memegang kekayaan. Maka orang mukmin yang saleh dengan ilmunya dia menjadi saleh, diberikan harta oleh Allah yang lebih mulia. Nah, orang mukmin itu tidak akan tertipu dengan dunia. Maka Allah menegurnya, kalla bal tuhibbuna al-'ajilah. Kenapa? Bahkan kamu
tempat yang tidak akan ada lagi orang bisa menolong. Disitulah manusia akan bertanggungjawabkan hidupnya di dunia di hadapan Allah, tidak ada siapa yang membantunya. Wa a'dhamu al-khalqi ghururan man igtarra bid-dunya ajiliha fa atharaha 'ala al-akhirah wa radiya biha min al-akhirah. Dan orang yang paling tertipu, orang yang paling tertipu adalah orang yang tertipu dengan dunia yang sangat fana, yang sangat cepat. Dia mementingkan dunianya, meninggalkan akhiratnya. Dia lebih ridho, lebih puas, lebih senang dengan dunia dan tidak mempedulikan akhiratnya. Sampai ada orang yang berprinsip karena tertipunya dengan dunia, ad-dunya naqdun. Dunia itu kontan. Dunia itu kontan. Spontan. Hari ini kerja, bulan depan gajian. Pagi kerja, sore gajian. Kemudian awal pekan kerja, akhir pekan gajian. Itu dunia, selalu kontan. Sedangkan akhirat namanya pahala, itu ghaib. Allah berikan pahala berlipat-lipat bagi orang yang sholat jamaah. Pahala itu bukan berupa uang yang setebal kertas, setebal kitab. Pahala itu tidak diketahui. Tapi kalau dunia, orang yang mengurus dunia itu naqdun, kontan. Hari ini bisnis, hari esok bisa ngitung langsung, bisa rugi, bisa untungnya, ada langsung kontan. Kalau akhirat itu janji Allah. Maka orang-orang tertipu dengan dunia mengatakan begitu. Dunia ini kontan, langsung didapat. Akhirat pahala. Dan pahala itu tidak kelihatan. Maka orang-orang yang beriman itu mengimani apa yang dijanjikan Allah. Karena itu termasuk di antara ciri orang-orang beruntung. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang beriman kepada yang gaib, segala yang baik, Allah Ta'ala, malaikat Allah, kemudian janji Allah di akhirat yang namanya pahala itu gaib. Gaib. Maka hanya orang-orang yang beriman yang menerima ini. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Pahala yang Allah janjikan di akhirat itu gaib. Itu 27 derajat, 10 derajat. Itu adalah gaib. Karena itu termasuk janji Allah yang akan diberikan di akhirat. Maka banyak orang yang tidak siap dengan sesuatu yang masih nanti. Maka komentarnya dunia itu kontan. Tidak mau tahu, yang penting sekarang dapat, akhirat masih nanti kok. Orang Jawa sering tertipunya akhirat icip-icip. Yang penting saya iso makan. Tidak peduli mana halal haram, tidak peduli mana benar salah, hak dan batin, tidak peduli. Karena apa? Dia lebih memilih dunia. Dunia itu kontan. Maka terjadilah penyimpangan, kecurangan, terjadilah penipuan, terjadilah korupsi, terjadilah pengkhianatan, terjadilah kedustaan, kebohongan, terjadilah culas, korupsi, manipulasi, dan macam-macam perbuatan dosa. Kenapa? Dia tidak yakin dengan janji Allah di akhirat. Yang penting sekarang dapat. Semua dosa dilakukan. Kata para pemburu dunia, dunia kebantan, wal akhiratu nasi'atun. Dan akhirat itu masih nanti, besok, masih lama. Wal akhiratu nasi'ah, akhirat itu masih nanti. Kapan? Tidak tahu kapan. Tetapi orang-orang yang beriman, yang baik-baik, benar-benar beriman, tidak akan mengatakan demikian. Sebab orang-orang beriman, walladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah. Mereka orang beriman yang baik. Jadi Allah namanya
pahala, kematian, hari akhir, surga, neraka, pasti mereka iman. Orang-orang beriman. Nah, orang-orang yang mencintai dunia ya begini, dunia itu disebutkan, akhirat itu masih nanti. Wan naqtu ahsanu minan nasi'ah. Sesuatu yang cash, yang hari ini atau didapat, itu lebih baik daripada nanti. Nah, orang-orang yang anti kepada janji Allah, nah ini orang-orang yang jelas sudah kafir karena tidak mengimani yang lain. Orang-orang yang kena virus anti janji Allah yang akan diberikan pada hari akhir, itu adalah orang-orang yang jelas tidak memiliki keimanan. Maka golongan orang-orang yang beriman kepada yang ini wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung karena mereka yakin terhadap janji Allah yang akan terjadi pada hari akhir. Keimanan mereka tidak akan berubah walau dengan diiming-imingi seperti janji orang-orang bahwa sekarang itu dapat. Dan akhir masih nanti. Dan ada lagi yang lebih tertipu lagi, dunia ini dikejarnya dengan menggunakan kedua agama. Sampai ada yang menjual kartu pembebas dosa. Dan laku. Kartunya sekian, itu harganya 2 juta, ada yang bayar. Siapa yang beli kartu itu nanti itu berupa sertifikat atau syahadah, itu kartu pembebas dosa, pembebas dari siksa kubur dan azab neraka. Harga 2 juta, ada yang beli. Itu yang beli. Ya kalau iman kepada yang baik pastinya nggak pakai begitu. Kenapa? Kartu pembebas dosa itu dijual. Neraka apa begitu? Pakai kartu, ya, pakai apa istilahnya? Karcis, sebagai kwitansi. Semakin banyak belinya nanti semakin bebas. Ada yang ketipu dengan begitu. Jadi mencari akhirat, ingin mendapatkan dunia dengan kedua akhirat. Ada yang sampai seperti itu. Kalau artinya adalah kita ini membawa dunia yang kita punya, kita kerahkan di dalam Allah, yang artinya kita ingin mendapatkan pahala Allah tidak. Tapi kalau benar-benar yakin dengan kartu itu akan selamat dari neraka, itu kan lucu. Kemudian percaya dengan iklan yang dipasang di media-media atau yang dipasang di jalan-jalan. Ada kiai yang ampuh bisa mendekati malaikat, membebaskan dari api neraka, membebaskan dirinya saja tahu membebaskan orang lain. Dan anehnya ada yang datang dan beli kartunya. Terus gimana? Sudah dibayar langsung, ditanggung sama yang menjual tiketnya itu. Terus gimana? Mau sholat, mau tidak, udah beli itu aman pokoknya. Enak banget ya. Aman pokoknya sudah beli itu. Alhamdulillah. Ada yang sampai kejadian tertipu, orang-orang yang tertipu dengan itu. Dan sebagian mereka mengatakan wa yaqulu ba'dhum dzurratun manqudatun wala dzurratun ma'mudatun. Dan dunia itu adalah dzurratun manqudatun, buah yang langsung dipanen, hasil yang langsung dinikmati. Dzurratun manqudatun wala dzurratun ma'mudatun, dan bukan buah yang dijanjikan, bukan hanya iming-iming tapi nyata. Orang-orang pemburu dunia lebih mencintai ini. Maka karena ingin mendapatkan hasil lebih cepat, banyak yang mereka juga kehilangan nalar. Banyak yang mereka kehilangan nalar. Akhirnya melakukan cara bagaimana pintas dengan cara yang tidak terlalu panjang dia dapat fulus. Maka muncullah cara-cara picik, cara-cara rusak, cara-cara rusuk dengan menipu, menghina. Sampai ada yang menjadikan bisa menggandakan uang. Dia manut. Akhirnya baru pada menyesal sekarang. Dia dulu pengikutnya siapa itu? Sudah lama sekali. Katanya bisa menggandakan uang. Karena tertipu dengan dunia sampai dibohongi. Uang 1 juta bisa berlipat menjadi 100 juta. Mungkin ada yang pernah ikut orang sini kali ini.
Ya itu Dimas Kanjeng yang Jawa Timur itu. Atau siapa namanya Kanjeng. Nah itu uang dikumpulin sama dia, diambil sama dia. Tapi orang-orang pada ketipu. Saya banyak ketemu dengan orang-orang ketipu dengan kelompok itu. Terus berapa banyak? Gak banyak sekitar berapa? Cuma 10 juta. Di giliran dia infak ke masjid itu paling 5.000, 10.000. Ketipu dengan itu cuma 10 juta. Terus berapa aset? Mesti aset saya lebih banyak. Ya kan? Rugi. Karena tertipu dengan dunia, sudah dimiliki begitu. Dengan anggapan dunia itu buah yang langsung dipetik. Jadi sampai dia pusing akan dapat uang banyak. Kemudian banyak terjadi perbuatan dosa perjudian yang sekarang sedang semarak dengan judi online, perjudian online. Sekarang yang kena bukan cuma bapak-bapak, nyak-nyak, mama, anak kecil-kecil juga pada ikut. Karena sekarang di genggaman mereka itu online itu. Jadi 500 rupiah itu bisa dapat 40.000. 1.000 rupiah bisa dapat 100.000. Coba, gimana caranya saya juga nggak tahu, tapi banyak yang cerita. Jadi mak-mak itu kalau belajar dari saya sudah cerita, oh kemarin saya dapat segini, angkanya mirip hampir dapat. Jadi yang jadi candaan mereka sekarang begitu. Karena susah dilacak. Bagaimana mau cari barang bukti itu hanya dibuka dalam waktu yang sangat singkat, antara jam sekian dan tulisan tutup. Begitu pintarnya para pemburu dunia menipu itu. Berjudian itu dan itu terjadi. Orang-orang yang memakai cara-cara singkat memburu dunia sampai tertipu itu karena tertipu dengan dunia, ingin memiliki dunia dengan cepat. Orang yang korupsi, orang yang mengambil hak orang lain dan macam-macam cara yang ditempuh itu karena tertipu bahwa dunia itu durratun manqudatun, dunia itu buah yang langsung dipanen. Nah, orang-orang yang beriman diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. Maka orang yang paling tertipu adalah orang yang tertipu dengan dunia, yang mereka beranggapan dunia itu langsung dipanen, tapi mereka akan menyesal. Mereka akan menyesal. Wa yaqulu akharu minhum, dan di antara mereka juga ada yang berkomentar tentang dunia. Ladzatud dunya, kelezatan dunia itu mutayaqinatun, meyakinkan, memuaskan, mantap. Lezatnya dunia itu mantap. Lezatnya dunia itu mantap, meyakinkan. Jadi orang bisa bergaya, bisa langsung tampang, show, kelihatan, pakaiannya, bawaannya, kendaraannya, rumahnya, meyakinkan. Dan rumah akhirat itu apa? Tidak kelihatan. Terus bagaimana nikmatnya orang-orang yang sujud, sholat, baca Al-Quran, itu tidak kelihatan. Dan bagi mereka sesuatu yang tidak kelihatan itu tidak meyakinkan. Mereka yang didamba, yang dicari, yang diburu, ya dunia yang kelihatan di depan mata, kelihatan jelas banyak mobilnya, kelihatan jelas banyak kekayaannya, rumahnya, kebunnya, asetnya, perusahaannya, itu meyakinkan. Dan mereka beranggapan itu yang membahagiakan, itu yang membahagiakan, itu yang menerangkan hati. Tapi sama sekali mereka tidak ngerti bahwa hati itu ruh. Ruh itu tidak kelihatan. Ruh itu tidak kelihatan. Rasa yang ada di hati itu sama sekali tidak bisa dibaca dengan mata. Maka orang yang disebut dengan tertipu itu kan yang begini ini, yang tertipu yang begini ini. Jadi memandang orang yang punya kekayaan itu dianggapnya senang, bahagia. Padahal bisa jadi orang yang itu tersiksa, terhina, menderita, tidak ngerti. Tapi orang yang memburu dunia karena tertipu, wah itu dianggapnya adalah sebuah kejayaan dan kebahagiaan. Mereka menganggap dunia meyakinkan, karena kebahagiaan itu bukan karena dunianya itu. Kebahagiaan itu adalah hati, dan isinya hati itu bukan materi.
itu adalah dekatnya seseorang dengan Allah. Dekatnya seseorang dengan yang maha membolak-balikkan hati. Maka semakin kita banyak dekat dengan Allah yang maha membolak-balikkan hati, maka akan semakin tenang. Tumaninah akan kita dapat, sebagaimana Allah telah menyebutkan ala dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah bahwa dengan berzikir kepada Allah itu hati jadi tenang. Maka dalam keadaan materi dunia seperti apapun, kalau lebih banyak dekat dengan Allah itu lebih merasakan ketenangan. Dan itu adalah masalah rohani, hati. Yang merasakan adalah kita sendiri. Dan masalah dunia itu hanya menipu. Penglihatannya seperti itu bahagia, padahal dia tersiksa. Dia sangat tersiksa. Kebahagiaannya di hatinya yang terisi dengan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Waladzatul akhirah mashkukun fiha. Dan kelezatan akhirat itu diragukan adanya. Mana bahagianya akhirat itu? Kan masih nanti, berapa lagi lamanya tidak tahu. Padahal apa yang dijanjikan Allah yang ada di akhirat, yang itu adalah urusan hati. Allah lah yang telah memastikan. Urusan hati itu adalah urusan kedekatan kita dengan Allah. Wa yas'alunaka 'anil ruh, qul ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepada tentang ruh itu adalah urusan Allah. Urusan rohani, urusan nyawa itu urusan Allah SWT. Apa yang dikejar, yang diburu, yang dipegang hari ini belum tentu dia menikmati. Dalam waktu sekejap Allah ambil nyawanya, yang dimilikinya ditinggal semuanya, belum pernah digunakan untuk sedekah, untuk beramal soleh, dia sudah mati meninggalkan dunia. Yang menikmati orang yang ditinggalnya, yang belum tentu dipakai untuk kebaikan. Bisa jadi rebutan saudara dan keluarganya, dia nggak dapat apa-apa. Dan Allah telah menentukan bahwa roh itu Allah yang mengenggam, tidak mengendalikan manusia, tidak dikendalikan oleh manusia. Manusia tidak bisa menentukan kapan meninggalkan dunia ini. Manusia tidak bisa memastikan kapan bahagianya. Tapi Allah pasti telah menjawab. Siapa yang mengikuti Allah dan Rasulnya dengan banyak berzikir, Allah pastikan dia bahagia. Dan kebahagiaan itu Allah berikan pasti kepada orang yang beriman dan selalu dekat mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW ketika di dalam capeknya, lelahnya dalam urusan bersama dengan sahabat, urusan dengan keluarga, begitu sampai di masjid ketemu dengan sahabat, ada Bilal, salah satu muadzin beliau, dan sudah datang waktunya salat. Nabi menyampaikan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis shalah. Bilal, tenangkan kami, rehatkan kami, bahagiakan kami, sejukkan kami dengan salat. Begitu datang waktunya, langsung Bilal itu diperintah oleh Nabi, rehatkan kami dengan salat. Artinya segera kumandangkan azan. Karena dengan azan itu telah datang waktu salat dan kita akan sujud kepada Allah. Di dalam sujud kepada Allah kita bertakbir mengatakan Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Subhanallahumma Rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Maha suci ya Allah, dengan memujimu ya Allah, ampuni dosaku. Itulah ketenangan didapat. Maka Nabi tidak mau terjeda sedikit pun. Ketika sudah datang waktunya, Bilal dipanggil, ya Bilal, arihna bis shalah. Wahai Bilal, tenangkan kami dengan salat. Segera kumandangkan azan, kita salat. Siapa yang mendapatkan tenangnya, kebahagiaannya ketika salat? Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, yang menyambut panggilan Allah dan panggilan Rasulullah dengan bahagia dan senang. Maka ada sahabat yang berjumpa kepada Nabi dan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kapan kiamat datang? Kapan kiamat datang? Maka Nabi kemudian menjawab, apa yang sudah kamu persiapkan dengan kiamat itu? Kok kamu tanya kapan kiamat datang? Kemudian Rasulullah SAW bertanya, apa yang menjadikan kamu tanya kapan kiamat datang? Apa yang sudah kamu persiapkan? Orang itu menjawab, saya belum menyiapkan dengan sholat, dengan puasa, dengan haji, belum. Terus apa yang kamu persiapkan? Saya hanya mencintai Allah dan Rasulullah. Maka kemudian Nabi SAW, anta ma'aman ahbabta,
yaumul qiyamah. Anta ma'a man ahbabta yaumul qiyamah. Kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai nanti pada hari kiamat. Ketika sahabat ditanya kapan kiamat, Nabi bertanya, apa yang sudah kamu persiapkan? Kata sahabat, belum menyiapkan dengan banyak sholat, banyak zakat, banyak sedekah, belum. Hanya mencintai Allah dan Rasulnya. Kata Rasulullah, anta ma'a man ahbabta yaumul qiyamah. Kamu bersama dengan orang yang kamu cintai pada hari kiamat. Artinya orang-orang yang mukmin cukup dia itu mencintai Allah dan Rasulnya. Itu sebagai bukti nanti akan bersama dengan Allah dan Rasulnya. Artinya akan bersama dengan nikmat Allah, akan bersama dengan kebahagiaan yang Allah janjikan, akan bersama dengan ketenangan, rahmat, dan bersama dengan nikmat yang Allah janjikan. Lalu bagaimana? Orang yang mencintai Allah dan Rasulnya pasti akan mendatangi perintah Allah. Karena tanda cinta seseorang itu adalah mencintai apa yang dicintai oleh orang yang dicintai. Ketika kita mencintai Allah dan Rasulnya dan Allah mencintai, kita sujud, maka kita akan sujud. Itu untuk jelas-jelas membantah bahwa orang-orang yang beribadah itu tidak akan dapatkan apapun di akhirat. Itu untuk membantah orang yang meragukan nikmat akhirat. Sesungguhnya Nabi telah menjanjikan antara man ahbabta yaumul qiyamah. Sebagaimana dunia itu pasti ada dua sisi yang Allah berikan. Saat ada siang Allah berikan malam. Saat ada kecapean Allah berikan istirahat. Wa ja'alna al-laila libasa. Allah jadikan malam itu tempat istirahat. Maka orang yang bahagia adalah orang yang mengikuti sunnah Allah. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Allah jadikan siang ini sebagai tempat ma'asha untuk hidup, mendapatkan rezeki atau mencari pekerjaan. Maka orang yang baik adalah orang yang mengikuti sunnah Allah. Dia siangnya bekerja, tidak lupa dari Allah, malam istirahat. Tapi orang yang terus suntuk siang malam tidak pernah istirahat, tidak akan nikmat karena telah merusak sunnah Allah. Dunia Allah jadikan berpasangan. Allah jadikan ini matahari dan bulan, matahari tanda siang dan bulan tanda malam. Dan Allah berikan kebahagiaan kepada orang-orang yang beriman. Dan Allah siapkan waktu-waktu di mana orang itu untuk taat kepada Allah. Maka Allah memilihkan waktu istimewa, wa minal laili fatahajjad bihi. Dan di antara waktu malam bangunlah kamu salat malam. Allah panggil itu. Berarti Allah siapkan di antara waktu malam itu ada kesempatan yang Allah berikan kebahagiaan. Maka orang yang malamnya hanya habis dengan kerja dan habis menikmati waktu tidurnya tidak akan ada bahagia. Yang bahagia adalah yang mengikuti Allah, mencintai Allah dengan memilih waktu-waktu yang telah Allah pilihkan. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Malam yang sedikit itu ambillah untuk sholat sebagai tambahan. Itu bagi orang beriman. Maka orang yang bahagia adalah orang yang mengambil sunnah Allah ini. Malam istirahat dan digunakan untuk sholat, bukan malam yang dihabiskan untuk bersenang-senang. Maka orang-orang yang berburu dunia dan ingin mencari dunia, mereka masuk ke area dunia gemerlap. Yang mereka malamnya dipakai untuk foya-foya, bersenang-senang, bernafsu. Itu lihat akhir hidupnya, mereka akan menyesal dan tidak akan dapat bahagia apapun. Kenapa? Telah merusak sunnah Allah. Di malam hari yang mereka masuk ke dunia gemerlap dengan bersenang-senang, membuat syahwat dan nafsunya di tempat-tempat yang haram. Itu sudah melawan fitrah dan sunnah Allahnya yang malam beristirahat dan malam bersolat tahajud. Dan itu Allah berikan kebahagiaan di sana. Maka Nabi SAW oleh Allah SWT itu ditempa sebelum beliau menerima perintah dakwah menjadi Rasul. Sebelum beliau itu menerima perintah jihad yang sangat berat, harus berjibaku, mengorbankan jiwa raga, hingga beliau itu terancam dibunuh di medan perang. Beliau telah disiapkan oleh Allah untuk selalu menjaga sholat malam. Ketika diperintahkan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, wahai orang yang berselimut, bangunlah kamu di waktu malam itu yang dipanggil adalah Nabi SAW. Bangunlah pada malam hari untuk sholat sedikit saja, atau setengah malam, atau kurang sedikit sepertiganya. Maka Nabi menyebutkan bahwa sholatul lail, qiyamul lail itu da'bus shalihin,
Qiyamul Lail itu adalah kebiasaan atau tradisinya orang-orang yang soleh. Karena itu kebahagiaan yang Allah berikan. Ini orang-orang yang tidak tertipu dengan dunia. Orang yang mendirikan malamnya dan senang-senang itu orang-orang tertipu dengan dunia. Karena waktu malam itu sangat singkat, sehingga yang tidak mengambil waktu untuk sujud kepada Allah, mereka akan kehilangan waktu. Maka orang yang bangun di malam hari ketika mereka itu adalah suami dan istri, bangun bersama kedua-duanya sholat, itu adalah kedua-duanya keluarga suami dan istri itu dirahmati Allah SWT. Itu salah satu di antara kebahagiaan dalam rumah tangganya. Kedua-duanya dirahmati oleh Allah SWT. Dan ketika pagi harinya orang yang bangun malamnya berwudu dia sholat, Allah jadikan pagi harinya asba'a tayyiban nafsi. Ketika pagi bangun jadi orang yang tayyiban nafsi, orang yang jiwanya bagus, cerah, karena tersinari, tercahayai dengan cahaya Allah. Sebaliknya tidak sujud, tidak bangun, tidak berwudu untuk tahajud, apa yang terjadi? Asbaha khabithan nafsi. Dia pagi harinya bangun dengan khabith, kotor, khabithan nafsi, jiwanya kotor, sehingga jauh dari rahmat Allah SWT. Maka itu tidak besarihin kebiasaan orang-orang soleh. Hanya orang-orang yang soleh yang mampu menjaganya. Maka kalau berat menjaganya ya belum termasuk orang soleh. Maka para sahabat sangat menjaga betul ini kebiasaan untuk bisa bangun malam dalam sholat. Maka sampai sangat hati-hatinya para sahabat, itu ada di antara sahabat itu yang melaksanakan qiyamul lailnya awal malam, tidak akhir malam. Dan itu tidak ada bedanya, artinya sama-sama boleh. Kalau kita khawatir nanti malam tidak bisa bangun tepat waktu, maka awalilah malam sebelum tidur kita qiyamul lail dulu. Sebagaimana itu dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena khawatir kebablasan waktu akhir malam, maka beliau itu mengawali malamnya sebelum tidurnya dengan qiyamul lail. Ini karena hati-hatinya supaya jangan sampai terjadi tertipu dengan dunia dan malamnya habis untuk tidur. Kalau hanya untuk tidur saja itu juga ayam juga tidur. Jadi kalau ayam berkokok itu tepat waktu. Dia pernah kelempon dia. Jam 3 bangun dia. Sudah bangunin orang. Sudah bangunin orang. Tapi karena orangnya yang susah bangun, bergetar dia terkadang sampai tepuk-tepuk itu sayapnya. Goblok. Sampai begitu kan. Goblok. Kenapa enggak bangun-bangun dia? Udah itu masih biasa. Oh, yang baik-baik sudah pada bangun. Yang masih tidur ditepuknya lagi pakai sayap. Goblok. Sampai berkali-kali baru kikik. Nah itu yang masih tidur digoblok-goblokin lagi sama yang jago. Nah itu yang tidak bisa berakal saja bisa bangunin orang tidur. Maka menjaga waktu malamnya, ada yang sholat malamnya awal sebelum tidur. Boleh dilakukan banyak ini. Kalau yang bisa tepat waktu di akhir malam, seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau membiasakan sholat malamnya di akhir malam. Dan kedua-duanya dibolehkan oleh Nabi SAW. Boleh dipilih awal malam sebelum tidur, boleh dipilih akhir malam. Yang penting jadikan waktu malam itu waktu untuk sholat dan juga waktu untuk tidur. Jangan waktu untuk tidur saja, dan juga jangan waktu untuk sholat saja, karena sama-sama nggak benarnya. Sholat terus nggak tidur itu juga nggak boleh, karena kita diberikan hak istirahat oleh Allah. Sebaliknya tidur terus nggak sholat juga salah, sebab kita punya hak untuk bisa bahagia dengan sholat, dan Allah telah berikan itu. Kedua-duanya diizinkan oleh Nabi SAW. Yang penting itu setelah sholat isya. Jangan sampai sholat malam sebelum sholat isya. Maka sholat isya selesai, kemudian pulang istirahat sebentar, kemudian mau tidur sholat dulu untuk menjaga agar malamnya betul-betul nanti khawatir tidak bisa bangun. Ini kita tidak akan tertipu dengan dunia. Kalau yang menghabiskan malam-malamnya dengan bersenang-senang saja, hanya waktu untuk tidur saja habis tanpa sujud, tanpa dekat dengan Allah, ini masih tertipu dengan dunia. Orang-orang yang tertipu masih meragukan nikmat akhirat, itu masih diragukan. Maka mereka mengatakan wala ada'ul yaqina bisyak. Saya tidak mau meninggalkan sesuatu yang pasti dengan sesuatu yang ragu.
Dunia jelas saya dapat, saya punya gaji sekian, saya punya perusahaan asalnya sekian, saya punya ini dan itu pasti saya dapat. Coba ditanya, apakah Anda bahagia dengan itu? Apakah bisa rahat dengan itu? Apakah bisa puas dengan itu? Apakah bisa senang, bisa nyaman? Tidak. Justru menjadikan semakin rakus, semakin tamak. Orang-orang yang dulu itu semakin rakus, semakin tamak, semakin mengejar terus sampai meninggalkan akhiratnya dan semakin dibikin bingung, semakin bikin bingung, dibikin pusing oleh harta kekayaannya. Dan kalau orang yang beriman diberikan oleh Allah kemudahan, harta diberikan, digenggamnya, diberikannya di jalan Allah, dia bisa bangun untuk tidur, dia bisa tidur, kemudian bangun untuk sholat, dia bisa bersedekah, bisa berjamaah, bisa berzikir, merasakan kebahagiaan. Orang yang tertipu, mereka meragukan janji Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beranggapan demikian, dunia kontan dan itu meragukan akhirat sampai tertipu, tidak mau mencari akhirat. Wa hadza min a'dhami talbisi syaitan wa tasbih. Ini adalah termasuk tipu daya setan yang paling besar. Ini adalah jerat setan yang paling parah. Maka naudzubillah, jangan sampai kita dijerat dengan iblis dalam hal hubbud dunia dan tertipu dengan dunia. Sebab kita akan menyesal tertipu dengan godaan syaitan. Naudzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Ya mas sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat dan semakin kuat iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita pada malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.